Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam channel khusus ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kita mohon atau tidak kepada Allah, Allah selalu memperhatikan kita. Karena sifat Allah itu Ar-Rahman, yaitu selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Hanya bagi mereka-mereka, kita-kita yang bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah dan mentaati apa yang Allah tuntunkan, kita akan mendapatkan kerahiman Allah. Allah akan memberi kita dengan fisik, dengan badan yang sehat, Alhamdulillah. Yang sakit kita doakan untuk segera sembuh. Kemudian Allah memberikan bekal kita akal pikiran agar kita bisa berpikir, bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu itu akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, untuk menjalani hidup itu dengan ilmu. Kemudian Allah telah memberikan hati kita dan menumbuhkan iman dalam hati kita. Dengan iman, hidup kita akan lebih bermakna, bernilai. Dengan ilmu, hidup kita akan lebih dimudahkan oleh Allah. Nah, sekarang kita akan bicara dalam waktu yang singkat ini tentang masalah ilmu. Ilmu itu apa toh gitu ya? Ilmu adalah rahasia Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi ilmu adalah rahasia Allah yang diberikan kepada manusia. Bagi orang-orang yang mau belajar, dengan ilmu itu kita akan memperbaiki cara hidup kita. Hidup kita akan lebih mudah kalau kita berilmu, akan lebih berkah dan terarah kalau kita beriman itu. Maka belajar itu merupakan bagian dari kehidupan kita yang terpenting. Salah satu yang terpenting, belajar. Belajar itu adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang baik dan benar. Baik itu dengan iman, benar itu dengan ilmu. Ya. Jadi dalam surat An-Nahl disebutkan 78, wallahu akhrajakum min butuni ummatin la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum samal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ketahuilah hai manusia, ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa, tidak tahu, tidak punya pengetahuan. Namun Allah membekali kamu, kita semua dengan kemampuan mendengar dan melihat, menatap, dan pikiran dan hati. Semua itu adalah potensi untuk menjadikan orang mau belajar. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bersyukur itu aplikasinya, operasional adalah dengan belajar. Dengan potensi yang Allah berikan, kita bisa diberi Allah kemampuan untuk melihat, menatap, untuk mendengar, dan untuk berpikir dan merasa. Nah, maka dengan ilmu lah hidup kita akan lebih bisa kita jaringan lebih baik lagi. Oleh karena itu belajar merupakan keniscayaan. Al-Quran sendiri diturunkan dimulai dengan Iqra. Iqra itu kan ayat belajar. Belajarlah. Jadilah orang terbuka. Iqra itu membaca. Membaca itu membuka diri kita untuk belajar. Membaca ayat Allah dalam Al-Quran maupun ayat Allah dalam alam semesta ini. Agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang maju, dan yang tentunya lebih bermanfaat bagi diri kita, pada lingkungan kita sendiri. Belajar itu bisa belajar kalau UNESCO, United Nations, ya, education, ya, science, culture, ya, organisasi yang mengurusi masalah budaya, masalah pengetahuan dan belajar ini, education ini menyebutkan bahwa learning itu ada 5 strata learning belajar. Belajar itu pertama untuk tahu, agar kita tahu, kita mudeng ya. Tapi itu dengan belajar untuk tahu. Yang kedua, learning to know, learn to do, agar kita mampu melakukan sesuatu itu mampu. Bagaimana kita melakukan sesuatu menjadi orang profesional kalau tidak mau belajar itu. Kemudian menjadi to be, learning to learning to know, learning to do, learning to be, akan menjadi diri kita sendiri dengan kemampuan kita. Jadi hati kita yang menggerakkan, hati iman maksud kami bagi orang muslim, hati yang menggerakkan kita untuk bisa mengetahui, melakukan sesuatu dengan digerakkan oleh hati kita, menjadi diri kita sendiri, yaitu orang beriman tentunya bagi orang Islam. Nah, yang berikutnya ada learning to live together. Belajar akan bisa hidup bersama, karena kita itu tidak mungkin hidup sendirian di tengah hutan, di padang pasir sendiri, di pulau terpencil. Kita hidup bersama. Bagaimana kita hidup bersama, saling menghormati,
saling memberikan manfaat ya. Dan gitu ya. Dalam Al-Qur'an kan orang hidup bersama itu saling menghormati, saling memberikan manfaat. Khairun nas anfa'un nas. Kemudian belajar, learning the whole life. Belajar itu jangan berhenti belajar. Belajar di sekolah itu kan kurikulumnya terstruktur ya. Tapi belajar dalam pengertian yang luas itu apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apa yang kita alami itu semua adalah kurikulum kehidupan. Itulah materi belajar. Maka selama kita melihat dan mendengar, selama itu pula kita belajar. Seumur hidup ya, learning the whole life dan learning to learn, belajar untuk meningkatkan kualitas belajar. Jadi belajar itu nantinya meningkat kualitas belajarnya. Terakhir, learning to seek wisdom. Belajar akan menjadi orang yang bijak. Ujungnya itu bijak. Jadi belajar apa saja, itu ujungnya menjadi orang yang bijak. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa yang Allah berikan sikap bijak dalam dirinya, Allah berikan kebaikan yang luar biasa, yang banyak sekali. Oleh karena itu belajar itu intinya akan menjadi orang yang bijak. Maka arif bijaksana. Arif itu tahu, bijak itu menjadi orang yang setiap tindakan perilakunya itu dilandasi dengan iman, dengan takwa, dengan nilai kemanusiaan, nilai kehormatan, nilai-nilai keutamaan di dalam menjalani kehidupan ini. Saya kira itu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita jangan putus belajar, dan belajar. Apapun yang kita lihat menjadi bahan pelajaran agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali dan manfaatnya. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.